Ada saat dalam hidup kita ketika otak terasa nggak secerdas biasanya. Pernah nggak sih kamu ngalamin kayak gini? Buka HP tapi lupa mau ngapain, ngobrol tapi pikiran malah kemana-mana, duduk diam tapi kepala penuh banget kayak pasar malam. Itu tandanya otak kamu lagi capek. Bukan cuma lelah mikir, tapi kayak mati rasa juga. Sulit fokus, gampang lupa, dan mudah marah. Biasanya kita nyalahin hal luar kayak kerjaan, orang lain, atau tekanan hidup. Padahal, yang sebenarnya bikin otak kita rusak pelan-pelan itu justru kebiasaan kecil yang kita ulang terus tiap hari tanpa sadar. Yang bikin lebih parah, kita malah nganggep itu hal biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, kebiasaan apa aja sih yang bikin otak kita jadi begini? Apakah kamu juga ngelakuinnya tanpa sadar? Dan gimana caranya buat berubah sebelum semuanya makin parah? Dengerin baik-baik ya. Pertama, tidur terlalu malam dan kualitas tidur yang buruk. Jangan remehkan tidur loh. Tidur itu bukan cuma soal ngantuk atau enggak. Tidur adalah proses penting buat otak kamu. Saat kamu tidur, otak lagi sibuk ngebersihin sampah, informasi yang enggak penting, menguatkan memori, dan menyeimbangkan emosi. Kalau kamu sering begadang atau tidur enggak nyenyak, proses itu jadi terganggu. Sampah informasi numpuk, memori jadi lambat, dan koneksi antar sel otak melemah. Banyak penelitian bilang kurang tidur bikin konsentrasi menurun, kreativitas berkurang, dan emosi jadi nggak stabil. Bahkan, kebiasaan begadang bisa tingkatin risiko gangguan otak jangka panjang seperti depresi, kecemasan, dan penyakit Alzheimer. Tidur juga ngaruh ke fungsi tubuh lainnya, seperti sistem imun, hormon, dan kemampuan fokus. Jadi, ini bukan cuma soal ngantuk, tapi soal ngejaga otak kamu supaya tetap jalan dengan baik. Kalau kamu pengen performa kerja dan fokus yang oke, tidur cukup dan berkualitas harus jadi prioritas utama. Mulai sekarang, atur jam tidurmu dengan disiplin, jauhi layar gadget sebelum tidur, dan pertahankan pola tidur yang teratur. Biar otak kamu bisa istirahat, beresin file, dan siap ngadepin hari berikutnya. Ingat, otak sehat itu kunci hidup berkualitas. Jangan tunggu sampai terlambat, mulai dari sekarang. Kedua, kebiasaan multitasking terus-menerus. Banyak orang mikir multitasking itu keren, terlihat sibuk dan kelihatan produktif. Tapi sebenarnya, multitasking malah bikin otak kamu nggak maksimal kerja. Setiap kali kamu pindah dari satu tugas ke tugas lain, otak harus menyesuaikan lagi. Dan ini makan waktu. Proses ini disebut switching cost, yang bikin otak harus kerja 2 kali lebih keras. Kalau kamu sering multitasking, otak jadi terbiasa lompat-lompat fokus, sehingga gampang terdistraksi, susah konsentrasi, dan susah nyerap informasi dengan baik. Penelitian juga nunjukin kalau kebiasaan multitasking terus-menerus bisa bikin memori jangka pendek menurun, ganggu kemampuan berpikir kritis, dan bikin kamu kesulitan nyelesain tugas sampai tuntas. Misalnya, kamu lagi ngerjain laporan tapi sambil buka media sosial dan balas chat. Akhirnya, waktu habis tapi kerjaan nggak maksimal, bikin kamu capek, stres, dan merasa kurang produktif. Jadi multitasking bukan solusi, malah jebakan. Kalau mau hasil kerja yang lebih oke, coba fokus dulu sama satu tugas sampai selesai. Kalau kamu benar-benar fokus, otak bisa kerja lebih cepat, lebih jelas, dan lebih efisien. 3. Jarang bergerak. Otak kamu butuh oksigen, dan cara termudah buat ngasih itu ya, dengan bergerak. Olahraga itu bukan cuma buat badan aja, tapi juga penting supaya otak tetap sehat dan nggak gampang lupa. Setiap kali kamu aktif, aliran darah ke otak jadi lancar. Jadi otak dapat lebih banyak oksigen, nutrisi, dan energi. Gerak juga bikin otak kamu produksi hormon seperti dopamin dan endorfin, yang bikin kamu jadi lebih fokus, semangat, dan mood kamu stabil. Kalau kamu jarang bergerak, darah ke otak jadi pelan, mental jadi turun, dan kamu gampang stres atau bad mood. Bahkan riset bilang kalau gaya hidup yang pasif bisa bikin fungsi otak menurun dalam jangka panjang, termasuk ingatan, konsentrasi, dan kecepatan mikir. Tapi santai, kamu nggak perlu langsung olahraga berat kok. Mulai dari yang kecil aja. Jalan kaki 20 menit, naik turun tangga, stretching ringan di pagi hari, atau aktif gerak sebentar waktu kerja. Yang penting, jangan terus diam aja. Tubuh kamu memang diciptakan buat bergerak, dan otak kamu bakal dapat manfaat besar tiap kali kamu aktif.
Jadi, kalau mau otak tetap tajam dan mood stabil, luangin waktu buat gerak setiap hari walau cuma sebentar. 4. Terlalu lama nempel di layar. Scroll pagi, scroll siang, scroll sebelum tidur. Tanpa sadar, kamu ngasih otak kamu dopamin lewat notifikasi-notifikasi itu. Dopamin itu zat kimia di otak yang bikin kamu merasa senang, dan setiap notifikasi itu kayak hadiah kecil buat otakmu. Masalahnya, kalau kamu terlalu sering dapat hadiah instan ini, kamu jadi makin gak sensitif sama hal-hal biasa. Hal-hal sederhana jadi ngebosenin, baca buku kerasa lambat, ngobrol pun jadi kurang seru. Otak kamu jadi kebiasaan sama rangsangan cepat dan terus-menerus, jadinya kamu gampang bosan, gelisah, dan susah fokus. Nggak cuman itu, lama-lama nonton layar juga bikin mata cepet capek, postur tubuh jadi buruk, dan tidur kamu juga jadi nggak nyenyak. Dan makin kamu kecanduan layar, waktu buat aktivitas yang sehat buat otak juga makin berkurang. Makanya penting banget buat atur waktu main gadget, pasang timer, kasih jeda, dan coba aktivitas tanpa layar. Misalnya baca buku, jalan sore, dengerin musik tanpa buka HP, atau ngobrol langsung tanpa sambil scroll. Otak kamu butuh detox, dan itu cuma bisa terjadi kalau kamu kasih waktu buat istirahat dari layar. Ingat, hidup nggak harus selalu online, dan otak kamu juga perlu waktu buat bernapas. 5. Kebanyakan gula dan makanan olahan. Gula memang bikin hidup terasa manis, tapi kalau kebanyakan, otakmu bisa jadi nggak enak juga. Terlalu banyak konsumsi gula, terutama dari minuman manis dan makanan cepat saji, bisa memicu peradangan di otak. Peradangan ini nggak langsung terasa, tapi lama-kelamaan dampaknya numpuk dan bisa ngaruh ke mood dan cara kamu mikir. Kalau sering mood berubah-ubah, gampang marah, atau susah konsentrasi, itu bisa jadi tanda dari pola makanmu. Kebiasaan makan makanan tinggi gula dan olahan berlebihan bisa bikin daya ingat menurun, kemampuan belajar terganggu, bahkan risiko penyakit seperti Alzheimer di usia tua meningkat. Sayangnya, makanan ultra proses makin gampang ditemukan dan bikin ketagihan. Rasanya enak dan harganya murah, tapi dampaknya berat buat otakmu. Tapi nggak perlu langsung berubah drastis atau jadi super sehat dalam semalam. Mulailah dari hal kecil, seperti mengganti minuman manis dengan air putih, mengurangi camilan kemasan, dan menambah porsi sayur dan buah dalam menu harian. Makanan alami bisa bantu otak tetap jernih, memberikan nutrisi yang seimbang, dan menjaga mood tetap stabil. Ingat, apa yang kamu makan juga berpengaruh pada cara kamu berpikir. Jaga makananmu supaya pikiranmu juga tetap sehat. 6. Tidak pernah mencoba hal baru. Otak itu mirip otot, kalau nggak dilatih, lama-lama jadi lemah. Salah satu cara terbaik untuk melatih otak adalah dengan terus belajar hal-hal baru. Belajar nggak harus selalu lewat sekolah atau kursus formal. Kamu bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Misalnya baca buku, nonton video edukasi, belajar main alat musik, bahasa baru, resep masakan, atau topik yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Saat kamu belajar sesuatu yang baru, otak membentuk koneksi baru antar sel saraf yang disebut neuroplastisitas. Semakin sering kamu belajar, makin banyak koneksi yang terbentuk sehingga otak jadi lebih lentur, adaptif, dan tajam. Kalau kamu berhenti belajar, otak jadi stagnan, respon melambat, dan kemampuan berpikir menurun secara perlahan. Kabar baiknya, nggak ada kata terlambat untuk mulai belajar. Berapapun umurmu, otak selalu bisa dilatih. Cukup mulai dari hal kecil, misalnya satu topik baru tiap minggu atau satu keterampilan kecil tiap bulan. Selama kamu hidup, selalu ada hal baru untuk dipelajari, dan itu yang bikin otakmu tetap hidup dan sehat. 7. Stres yang menumpuk dan tak tersalurkan. Stres itu hal yang wajar, setiap orang pasti pernah mengalaminya. Namun, ketika stres dibiarkan menumpuk tanpa cara untuk melepaskannya, ia bisa berubah menjadi bom waktu yang mengancam kesehatan otak kita. Saat kamu stres, tubuh melepaskan hormon kortisol. Dalam jangka pendek, kortisol membantu kamu tetap waspada dan siap menghadapi tantangan. Tapi, jika kadar kortisol terus-menerus tinggi, itu justru berbahaya. Hormon ini bisa merusak sel-sel otak, terutama area yang mengatur memori dan emosi. Makanya orang yang mengalami stres berat sering jadi gampang lupa, mudah tersinggung, dan sulit mengambil keputusan. Selain itu, stres juga mengganggu kualitas tidur, membuat tubuh cepat lelah, dan mengikis motivasi. Oleh karena itu, penting banget untuk punya cara yang efektif melepaskan stres.
Bukan dengan menghindar atau menutup diri, tapi dengan merespons secara bijak. Kamu nggak perlu cara yang rumit. Mulailah dari hal sederhana seperti jalan pagi, menulis jurnal, olahraga ringan, atau ngobrol jujur dengan orang yang kamu percaya. Meditasi dan latihan pernapasan juga terbukti ampuh meredakan tekanan mental. Yang paling penting, berikan ruang untuk dirimu tenang. Tenang bukan berarti lemah, tapi justru tanda kamu sedang menjaga kesehatan pikiran dan emosimu. Kalau otak terus-terusan ditekan tanpa ada ventilasi, lama-lama bisa meledak ke arah yang salah. Jadi jangan anggap remeh stres yang menumpuk. Pelajari cara mengelolanya sebelum dia mengambil alih hidupmu. 8. Hidup tanpa tujuan yang jelas. Otak kita butuh arah, bukan sekadar menjalani rutinitas, tapi menjalani hidup dengan tujuan yang membuat kita merasa bergerak ke sesuatu yang berarti. Kalau kamu hidup tanpa tujuan, pikiranmu akan mudah berkabut. Kamu jadi bingung mau kemana dan mengapa harus terus melangkah. Hidup tanpa arah membuatmu hanya bereaksi terhadap apa yang datang, bukan memilih secara sadar apa yang penting. Kondisi ini memaksa otak terus dalam mode siaga, membuatmu mudah lelah, gelisah dan kehilangan motivasi. Memiliki tujuan hidup bukan berarti kamu harus tahu detail masa depan atau sukses besar sekarang juga. Tapi setidaknya kamu tahu ingin menjadi versi yang lebih baik dari dirimu hari ini. Tujuan menjadi patokan yang membantu kamu mengambil keputusan dengan lebih yakin, tahu kapan harus bilang iya dan kapan harus bilang tidak. Tanpa tujuan, hari-harimu terasa kosong dan perlahan menguras energi mental. Jangan takut memulai dari tujuan kecil yang realistis, misalnya hidup lebih sehat, lebih disiplin, atau belajar hal baru. Tujuan bukan perlombaan, tapi cahaya kecil yang membimbingmu melewati gelap. 9. Hubungan sosial yang toksik atau kosong. Otak kita dirancang untuk terhubung, bukan sekadar berada bersama orang lain, tapi terhubung secara nyata dan bermakna. Jika kamu terlalu sering berada di lingkungan toksik, penuh kritik, gosip, drama, dan tekanan, otak akan terus dalam mode siaga. Kamu jadi was-was, nggak tenang, dan mudah lelah. Stres sosial seperti ini memicu peningkatan hormon kortisol dan perlahan menurunkan kesehatan mental serta fungsi kognitif. Sebaliknya, terlalu sering sendiri tanpa dukungan emosional juga berdampak buruk. Kesepian kronis menurunkan fungsi memori, meningkatkan risiko depresi, dan mempercepat penurunan daya pikir. Otak butuh rasa aman, dan itu datang dari hubungan yang sehat, yang tidak menguras, tapi menguatkan. Makanya, selektiflah dalam memilih koneksi. Tidak harus banyak, tapi yang penting bermakna. Satu obrolan tulus bisa lebih menyembuhkan daripada 1000 like di media sosial. Cari orang yang bisa kamu percaya, yang bisa diajak ngobrol jujur tanpa topeng. Kalau belum punya sekarang, tidak apa-apa. Kamu bisa mulai membangun hubungan sehat itu perlahan. Karena koneksi yang sehat tidak hanya menenangkan hati, tapi juga memperkuat otak dan kesehatan mentalmu secara keseluruhan. 10. Terjebak dalam pikiran negatif. Pikiran adalah fondasi dunia batinmu, dan dunia batin itu menentukan cara kamu menjalani hidup. Jika kamu terus-menerus mengulang pikiran negatif seperti aku nggak cukup baik, hidup ini berat, atau nggak ada yang paham aku, otakmu akan membentuk jalur pesimis yang lama-kelamaan jadi permanen. Ini bukan soal lemah mental, tapi karena otak kita sangat adaptif. Apa yang sering kamu pikirkan akan diperkuat oleh sistem sarafmu. Bukan berarti kamu harus pura-pura positif atau menyangkal emosi, tapi kamu bisa mulai mengenali pola pikir negatif dan mengganti narasinya dengan yang lebih rasional dan sehat. Coba tanyakan pada dirimu, apakah ini 100% benar? Adakah cara pandang lain? Apa yang bisa aku pelajari dari rasa ini? Langkah kecil seperti itu membantu kamu mengambil alih kemudi pikiran dan memutus pola lama yang menguras energi. Semakin sadar dengan isi pikiran, semakin sehat otak memproses emosi dan realitas di sekitarmu. Karena pikiran jernih adalah fondasi hidup yang lebih sehat, tenang, dan terarah. Kita sering lupa otak adalah pusat segalanya, keputusan, emosi, reaksi, dan harapan. Tapi kita sering memperlakukannya seperti mesin yang dipaksa jalan terus tanpa perawatan, jeda, atau perhatian. Hari ini kamu sudah tahu 10 kebiasaan yang bisa merusak otakmu. Dan kabar baiknya, semuanya bisa diubah dengan pelan-pelan, sadar, dan konsisten. Mulai dari tidur cukup,
olahraga ringan, makan sehat, dan menyaring pikiran. Kalau video ini bermanfaat, klik like dan bagikan ke teman yang mungkin butuh arah. Jangan lupa subscribe channel ini, karena di sini kita belajar bukan cuma jadi pintar, tapi juga jadi sadar.